Perkembangan Islam sendiri memicu banyak jumlah masjid yang tersebar di seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya memiliki nilai sejarah lebih karena menjadi yang tertua di Indonesia. Berikut inilah 10 masjid tertua di Indonesia. Pada tahun 1603, Masjid Katangka dulunya berbentuk seperti rumah kayu yang dimana pohon katangka yang tumbuh di sekitar area masjid digunakan sebagai bahan utama pembangunan masjid tersebut, sehingga masjid tersebut dinamakan Masjid Katangka. Arsitektur Masjid Tuo Kayu Jawa secara keseluruhan dipengaruhi corak Minangkabau. Masjid ini memiliki tatanan atap sebanyak 3 tingkat yang terbuat dari ijuk dengan ketebalan sekitar 15 cm. Masjid Tuo Kayu Jawa juga merupakan salah satu cagar budaya di Sumatera Barat yang diawasi oleh Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Selanjutnya yaitu Masjid Mantingan. Masjid Mantingan diperkirakan berdiri pada tahun 1559 berdasarkan prasasti yang ditemukan di mihrab. Prasasti ini berisi sebuah candrasengkala yang berbunyi rupa Brahmana warna sari, menunjukkan arti angka tahun 1418 Saka atau 1559 Masehi. Riwayat masjid ini juga berkaitan dengan Ratu Kalinyamat dan suaminya, Sultan Hadlirin, yang dimakamkan di sana. Menurut tradisi Jawa, Ratu Kalinyamat adalah putri dari Sultan Demak ketiga Pangeran Trenggana. Konon, kompleks masjid tersebut dibangun oleh Ratu untuk mengatasi kesedihannya ketika suaminya dibunuh oleh Arya Panangsang terkait penerusan tahta Demak. Sesuai namanya, Masjid Agung Banten ini berlokasi di wilayah Banten yang berada di ujung barat Pulau Jawa. Masjid ini memiliki keunikan tersendiri yang sungguh menarik untuk disimak. Masjid Agung Banten dibangun pada 1556 masa Sultan Maulana Hasanuddin, Sultan Banten pertama Banten atau Sultan pertama Kesultanan Demak, putra pertama Sunan Gunung Jati atau Sultan Syarif Hidayatullah. Menara Masjid Agung Banten terbilang unik karena tampak lebih menyerupai mercusuar dibandingkan menara masjid. Pengunjung bahkan bisa naik ke atas menara melalui anak tangga berjumlah 83 di lorong sempit yang hanya bisa dilewati satu orang. Bahkan sekarang Masjid Agung Banten ini merupakan salah satu masjid yang masuk dalam kawasan religi di Indonesia. Dengan keindahan bangunan disertai payung-payung yang menjulang tinggi menghiasi peralatan Masjid Agung layaknya di Baitullah Mekah. Masjid Menara Kudus beralamat di Desa Kauman, Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun oleh Sunan Kudus pada 1549. Berdirinya Masjid Menara Kudus tidak terlepas dari peran Sunan Kudus sebagai penggagas dan pendiri. Adanya keunikan dari masjid ini karena memiliki menara yang serupa bangunan candi serta pola arsitektur yang memadukan konsep budaya Islam dengan budaya Hindu-Buddhis, sehingga menunjukkan terjadinya proses akulturasi dalam pengislaman Jawa. Masjid Sultan Suryansyah dibangun pada 1526 oleh Sultan Suryansyah, Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam di Kalimantan Selatan. Diperkirakan pembangunannya pada 1526 Masehi, tak lama setelah Raja Kerajaan Banjar pertama, Pangeran Samudra yang kemudian bergelar Sultan Suryansyah, memeluk Islam dan diikuti oleh seluruh rakyatnya. Dari segi fisiknya, bangunan masjid ini syarat dengan budaya Banjar, nilai-nilai akidah Islam dan menyimbolkan tentang sejarah awal kedatangan Islam di bumi lambung Mangkurat ini. Arsitektur masjid ini menggunakan bangunan berundak bertingkat 4. Masjid Agung Demak merupakan masjid tertua di Pulau Jawa, didirikan Wali Sembilan atau Wali Songo. Struktur bangunan masjid ini mempunyai nilai historis seni bangun arsitektur tradisional khas Indonesia. Wujudnya megah, anggun, indah, karismatik, mempesona dan berwibawa. Kini Masjid Agung Demak difungsikan sebagai tempat peribadatan dan ziarah. Penampilan atapnya yang berbentuk 5 piramida, masjid ini menunjukkan akidah Islamiyah yang terdiri dari 3 bagian, yaitu 1 iman, 2 Islam, dan 3 ihsan. Di masjid ini juga terdapat pintu beledek yang bertulis
menuliskan Condro Sengkolo yang berbunyi Nogo Mulat Saliro Wani dengan makna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi atau 887 Hijriah. Surabaya juga punya masjid tertua, namanya Masjid Sunan Ampel yang berlokasi di Kelurahan Ampel, Kota Surabaya, Jawa Timur. Masjid Ampel didirikan tahun 1421 oleh Sunan Ampel, dibantu sahabat karibnya Mbah Soleh dan Mbah Son Haji serta santrinya. Sejak tahun 1972, kawasan Masjid Agung Sunan Ampel telah ditetapkan menjadi tempat wisata religi oleh Pemkot Surabaya. Masjid Wopowe terletak di Kaitetu, Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Berdiri sejak 1414, masjid ini dikenal sebagai pusat penyebaran Islam di Maluku pada masa lampau. Mulanya masjid ini bernama Masjid Wawane karena dibangun di lereng gunung Wawane oleh Pernada Jamilu, keturunan Kesultanan Islam Jailolo dari Maluku ke Raha, Maluku Utara. Dengan tujuannya ini untuk menyebarkan ajaran Islam pada 5 negeri di sekitar pegunungan Wawane, yaitu Asen, Wawane, Atetu, Tehala, dan Nukuhali. Masjid ini mengalami perpindahan tempat akibat gangguan dari Belanda yang menginjakkan kakinya di tanah itu pada tahun 1580. Merasa tidak aman dengan ulah Belanda, Masjid Wawane dipindahkan pada tahun 1614 ke Kampung Tehala yang berjarak 6 km sebelah timur Wawane. Tempat kedua masjid ini berada di suatu daratan di mana banyak tumbuh pepohonan mangga hutan atau mangga berabu, yang di dalam bahasa Kaitetu disebut wapa. Sebabnya nama masjid ini diganti dengan nama Wapowe. Artinya masjid yang didirikan di bawah pohon berbabu. Yang terakhir yaitu masjid tertua di Indonesia, namanya Masjid Saka Tunggal. Lokasinya di Desa Cikakak, Wangon, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Masjid ini didirikan oleh Kiai Mustoli pada 1288. Keterangan tentang tahun berdirinya tercatat dengan jelas di tiang utama masjid. Keunikannya dari Masjid Saka Tunggal ini yaitu memiliki satu tiang di bagian tengahnya, yang artinya tiang ini menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu. Itulah 10 masjid tertua di Indonesia yang juga bisa dijadikan junjungan wisata religi saat Ramadan.